Tahukah kamu, dalam kitab suci agama Hindu, ternyata ada penyebutan sosok utusan akhir zaman yang sangat menarik perhatian. Beberapa peneliti dan ulama mengklaim telah menemukan setidaknya 16 kali penyebutan sosok ini dalam berbagai teks suci Hindu. Yang lebih mengejutkan lagi, ciri-ciri yang digambarkan dinilai memiliki kemiripan yang luar biasa dengan Nabi Muhammad SAW. Misalnya, dalam Bhavishya Purana, salah satu dari 18 teks utama Purana, disebutkan akan datang seorang guru agung dari negeri asing. Guru ini disebut sebagai Muhammad, seorang yang akan memimpin kaumnya keluar dari kegelapan. Ia digambarkan lahir di sebuah gurun pasir, namanya berarti yang terpuji, dan akan membersihkan negerinya dari penyembahan berhala. Detail-detail ini, bagi sebagian kalangan, terdengar sangat akrab. Selain itu, dalam Esarva Veda, ada mantra yang dikenal sebagai Kuntapa Suktas. Para ahli bahasa Sanskerta menerjemahkan beberapa bagiannya yang merujuk pada seorang Narasyangsa, yang secara harfiah berarti orang yang terpuji. Kata ini memiliki makna yang sama dengan nama Muhammad. Mantra tersebut juga menggambarkan sang Narasyangsa sebagai seorang penunggang unta yang akan menerima wahyu dan memiliki 12 istri. Sebuah detail yang juga cocok dengan riwayat kehidupan Rasulullah. Bahkan dalam Sama Veda, ada syair yang menyebut nama Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad yang tercantum dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa Ahmad akan menerima syariat abadi darinya, dan dengan syariat itu, ia akan membawa cahaya dan kebijaksanaan bagi seluruh dunia. Tentu saja, interpretasi ini memicu perdebatan panjang. Sebagian kalangan Hindu berpendapat bahwa ini adalah salah tafsir, atau bahkan penyisipan teks di kemudian hari. Mereka meyakini bahwa tokoh yang dimaksud adalah tokoh lain dalam tradisi mereka. Namun, di sisi lain, banyak cendekiawan Muslim dan bahkan beberapa peneliti dari kalangan non-Muslim melihat ini sebagai bukti kebenaran universal. Mereka berpendapat bahwa ini adalah bukti lintas zaman tentang kenabian Muhammad yang pesannya telah diisyaratkan jauh sebelum kelahirannya. Lalu, bagaimana kita seharusnya memandang fenomena ini? Apakah ini benar-benar sebuah nubuat kuno yang terbukti, atau sekadar kebetulan dan kemiripan linguistik yang ditafsirkan secara berlebihan? Pertanyaan ini membuka pintu diskusi yang menarik tentang bagaimana agama-agama besar di dunia mungkin saling terhubung dalam cara yang tidak pernah kita duga. Apakah kitab-kitab suci kuno dari peradaban ribuan tahun lalu hanya berisi ajaran masa lalu, ataukah ada pesan tersembunyi yang ditujukan untuk kita, manusia, di masa depan? Hari ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik dan mungkin belum banyak diketahui. Nubuatan atau ramalan masa depan yang terdapat dalam kitab suci Hindu. Ya, kalian tidak salah dengar. Ternyata, kitab-kitab seperti Weda, Purana, dan khususnya Bhavishya Purana menyimpan berbagai prediksi tentang peristiwa besar dan tokoh penting yang akan muncul di masa depan. Ini bukan sekadar cerita mitologi biasa, melainkan patanjuk-patanjuk yang dianggap oleh banyak orang sebagai panduan untuk memahami zaman yang akan datang, termasuk zaman kita sekarang. Kitab suci Hindu sangatlah luas dan beragam. Di antaranya, ada beberapa kitab yang secara spesifik membahas tentang masa depan. Yang paling terkenal tentu saja adalah Bhavishya Purana. Dari namanya saja, Bhavishya berarti masa depan. Jadi, kitab ini memang didedikasikan untuk menceritakan apa yang akan terjadi. Selain itu, bagian-bagian dari kitab Purana lainnya, seperti Vishnu Purana dan Bhagavata Purana, juga menyinggung tentang zaman akhir atau Kali Yuga, serta kondisi dunia pada masa itu. Bahkan dalam Weda, kumpulan teks paling kuno dan sakral, terdapat iat-iat yang ditafsirkan sebagai ramalan tentang siklus zaman dan kedatangan jiwa-jiwa agung yang akan membimbing umat manusia. Jadi, gagasan tentang nubuatan bukanlah hal asing dalam tradisi Hindu, melainkan bagian integral dari pemahaman mereka tentang waktu yang bersifat siklus dan berulang. Salah satu nubuatan yang paling sering dibicarakan adalah kedatangan seorang pembaharu agung di akhir zaman. Dalam berbagai teks, tokoh ini digambarkan dengan sebutan dan seri-seri yang berbeda, namun esensinya sama. Ia akan datang pada masa ketika dunia berada dalam kegelapan moral dan spiritual, yang dikenal sebagai puncak Kali Yuga dalam Bhavishya Purana. Misalnya,
Ada nubuat tentang seorang tokoh bernama Muhammad atau Muhammad yang akan muncul di tanah gurun pasir dan membawa ajaran baru. Nubuat ini sangat detail, menyebutkan nama, tempat, dan bahkan beberapa aspek ajarannya yang oleh banyak ahli ditafsirkan merujuk pada Nabi Muhammad SAW, terlepas dari berbagai interpretasi. Nubuat semacam ini dalam teks Hindu menunjukkan keterbukaan pandangan mereka terhadap kebenaran yang bisa datang dari mana saja. Selain itu, ada juga ramalan tentang Kalki Avatar, inkarnasi X, dan terakhir dari Dewa Wisnu. Kalki digambarkan akan muncul di akhir Kali Yuga, menunggangi kuda putih bernama Dividata sambil menghunus pedang yang berkilauan. Misinya adalah untuk memusnahkan kejahatan, menghancurkan para penjahat, dan mengembalikan dharma atau kebenaran. Sehingga memulai kembali siklus zaman menuju era keemasan yang baru, yaitu Satya Yuga. Deskripsi tentang Kalki ini sangat kuat dan simbolis. Ia bukan hanya tokoh penghancur, tapi juga pemulih tatanan alam semesta. Kedatangannya menandai akhir dari zaman kegelapan dan awal dari zaman pencerahan. Banyak orang Hindu hingga kini menantikan kedatangan Kalki sebagai harapan akan datangnya keadilan dan kebenaran di tengah dunia yang semakin kacau. Mari kita lihat lebih dalam ciri-ciri zaman Kali Yuga yang digambarkan dalam Purana. Teks-teks ini melukiskan gambaran yang sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Dikatakan bahwa di Kali Yuga, para penguasa akan menjadi tiran yang hanya memikirkan kekayaan mereka sendiri, membebani rakyat dengan pajak yang tinggi. Kebenaran akan dikalahkan oleh kebohongan. Orang-orang akan dinilai berdasarkan kekayaan, bukan kebijaksanaan atau kebajikannya. Hubungan antar manusia akan rapuh. Pernikahan hanya didasarkan pada nafsu sesaat, dan orang tua tidak akan dihormati oleh anak-anaknya. Agama hanya akan menjadi formalitas belaka, tanpa makna spiritual yang mendalam. Para guru spiritual palsu akan bermunculan di mana-mana, menipu banyak orang. Apakah gambaran ini terdengar familiar? Banyak orang merasa bahwa kita sedang hidup di tengga-tengga pemenuhan nubuat ini. Nubuat dalam Bhavishya Purana tidak hanya berhenti pada tokoh-tokoh dari luar India. Kitab ini juga disebut-sebut meramalkan kedatangan tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam sejarah India dan dunia. Misalnya, ada bagian yang ditafsirkan sebagai ramalan tentang kekuasaan Ratu Victoria dari Inggris, yang disebut sebagai Ratu Voti. Bahkan ada yang menafsirkan adanya ramalan tentang kedatangan Yesus Kristus, yang disebut sebagai Isha Putra, atau anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan dan akan menyebarkan ajaran kasih. Tentu saja, keaslian dan penafsiran ayat-ayat ini masih menjadi perdebatan sengit di kalangan akademisi. Beberapa berpendapat bahwa bagian-bagian ini mungkin ditambahkan di kemudian hari. Namun, bagi para penganutnya, ini adalah bukti bahwa kitab suci mereka memiliki wawasan universal yang melampaui batas geografis dan agama. Lalu, apa sebenarnya pesan utama di balik semua nubuatan ini? Apakah kita hanya pasrah menunggu kehancuran atau kedatangan seorang juru selamat? Sebenarnya, tidak. Pesan fundamentalnya adalah tentang pentingnya menjaga dharma, atau jalan kebenaran dan kebajikan dalam kehidupan kita. Nubuatan ini berfungsi sebagai peringatan. Ketika kita melihat tanda zaman kegelapan, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci, itu adalah panggilan bagi kita untuk introspeksi. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur? Apakah kita sudah menyebarkan cinta kasih, kejujuran, dan kebaikan di sekitar kita? Tokoh pembaharu agung yang diramalkan, baik itu Kalki atau tokoh lainnya, pada dasarnya adalah simbol dari kebangkitan spiritual. Kebangkitan ini tidak harus menunggu sosok eksternal, tapi bisa dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Dengan kata lain, nubuatan ini mengajak kita untuk tidak hanya menjadi penonton pasif sejarah, tetapi menjadi agen perubahan. Setiap tindakan kebaikan, setiap ucapan yang jujur, setiap pikiran yang penuh kasih adalah kontribusi kita untuk melawan arus Kali Yuga. Ketika kitab suci meramalkan datangnya seorang pembaharu yang akan memulihkan moralitas, itu juga merupakan undangan bagi kita untuk menjadi bagian dari pemulihan itu. Kita semua bisa menjadi prajurit Kalki dalam arti simbolis, dengan memerangi kejahatan dalam diri kita sendiri dan di masyarakat, seperti ketidakjujuran,
keserakahan, dan kebencian. Jadi, alih-alih merasa cemas tentang masa depan, kita bisa melihat nubuatan ini sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Penting untuk diingat bahwa interpretasi nubuatan bisa sangat beragam. Apa yang bagi satu orang adalah bukti kebenaran mutlak, bagi orang lain mungkin hanya kiasan atau bahkan tambahan di kemudian hari. Oleh karena itu, kebijaksanaan dalam menyikapi informasi ini sangatlah penting. Tujuan kita mempelajari nubuatan ini bukanlah untuk memecah belah atau mengklaim satu agama lebih unggul dari yang lain, melainkan untuk mengambil hikmah universal yang terkandung di dalamnya. Gagasan tentang siklus waktu, kemerosotan moral, dan harapan akan pembaruan spiritual adalah tema yang ditemukan di banyak tradisi di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa umat manusia, terlepas dari latar belakang budayanya, memiliki kerinduan yang sama akan kebenaran, keadilan, dan dunia yang lebih baik. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern ini, apa sebenarnya tanda-tanda seorang utusan akhir zaman? Ciri pertama dan yang paling fundamental adalah ajaran tauhid. Seorang utusan akhir zaman akan datang dengan pesan yang sangat jelas dan tegas. Hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada kompromi. Misi utamanya adalah memurnikan kembali keyakinan manusia kepada Sang Pencipta yang esa. Ia akan membersihkan segala bentuk kemusyrikan, yaitu tindakan menyekutukan Tuhan dengan apapun. Ajarannya akan mengajak kita untuk kembali ke inti spiritualitas, yaitu hubungan langsung antara hamba dengan Tuhannya, tanpa perantara, tanpa patung, dan tanpa ilah-ilah lain. Konsep ketuhanan yang satu ini menjadi fondasi dari seluruh ajaran yang dibawanya. Ini adalah pesan universal yang melintasi batas-batas budaya dan waktu, mengingatkan kita semua akan asal-usul kita yang satu. Sejalan dengan ajaran tauhid, ciri kedua yang sangat menonjol adalah penentangannya yang gigih terhadap segala bentuk penyembahan berhala. Dan ini bukan hanya soal patung dari batu atau kayu. Di zaman modern, berhala bisa berwujud banyak hal: kekayaan, kekuasaan, popularitas, bahkan ideologi yang membuat kita lupa pada Tuhan. Utusan akhir zaman akan menantang semua ini. Ia akan menunjukkan betapa rapuhnya sandaran kita pada hal-hal duniawi. Ia tidak akan takut menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang mengandalkan materialisme. Keberaniannya dalam menentang berhala-berhala modern ini menjadi bukti bahwa misinya bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau popularitas, melainkan untuk membebaskan manusia dari belenggu penyembahan kepada selain Tuhan. Ajarannya akan membuka mata kita untuk melihat mana yang abadi dan mana yang fana. Selanjutnya, ciri yang tak kalah penting adalah ia akan memiliki pengikut yang luar biasa kuat dan setia. Ini bukan sekadar fans atau pengagum biasa. Mereka adalah orang-orang yang hatinya tercerahkan oleh pesan yang dibawanya. Mereka rela berkorban, bukan karena paksaan atau iming-iming materi, tapi karena keyakinan yang mendalam terhadap kebenaran ajarannya. Kesetiaan mereka teruji oleh berbagai tantangan dan rintangan. Mereka menjadi pilar-pilar yang menyebarkan dan mempertahankan ajaran sang utusan. Bahkan setelah ia tiada, kekuatan komunitas pengikut ini bukanlah kekuatan fisik semata, melainkan kekuatan iman, persaudaraan, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Mereka adalah bukti hidup dari keberhasilan misi sang utusan dalam mengubah hati manusia. Ikatan di antara mereka begitu kokoh. Seolah-olah mereka adalah satu tubuh yang saling menguatkan. Ciri keempat yang membedakannya dari nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya adalah misinya yang bersifat universal. Jika utusan-utusan terdahulu seringkali diutus untuk kaum atau bangsa tertentu, utusan akhir zaman diutus untuk seluruh umat manusia. Ajarannya tidak terbatas oleh geografi, suku, ras, atau warna kulit. Pesannya adalah rahmat bagi seluruh alam. Ini menunjukkan bahwa misinya adalah untuk menyatukan umat manusia di bawah panji kebenaran yang satu, mempersiapkan mereka untuk akhir dari sebuah zaman. Universalitas ajarannya tercermin dalam prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan persamaan yang ia ajarkan, yang relevan bagi setiap orang dimanapun mereka berada
dan kapanpun mereka hidup. Inilah yang membuatnya menjadi penutup para nabi, yang risalahnya akan terus bergema hingga hari kiamat. Mari kita dalami lagi, mengapa ajaran Tauhid begitu fundamental? Karena Tauhid adalah pembebasan. Saat kita hanya menyembah satu Tuhan, kita terbebas dari perbudakan kepada manusia, kepada harta, dan kepada hawa nafsu kita sendiri. Kita menjadi merdeka. Utusan akhir zaman tidak akan memperkenalkan Tuhan yang rumit atau sulit dijangkau. Sebaliknya, Ia akan memperkenalkan Tuhan yang maha dekat, maha pengasih, dan maha penyayang, yang bisa kita hubungi langsung melalui doa dan ibadah. Ia akan mengajarkan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan. Ini adalah sebuah revolusi spiritual yang membalikkan tatanan sosial yang seringkali didasarkan pada kasta, status, dan kekayaan. Ajarannya memurnikan jiwa dan mengembalikan martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang mulia. Lalu bagaimana Ia menentang penyembahan berhala? Ia tidak hanya menghancurkan patung secara fisik, tapi yang lebih penting, Ia menghancurkan patung di dalam pikiran dan hati manusia. Ia menantang kita untuk bertanya, apa yang paling kita takuti? Apa yang paling kita harapkan? Jika jawabannya bukan Tuhan, maka itulah berhala kita. Mungkin itu adalah ketakutan kehilangan pekerjaan, ketakutan tidak diterima secara sosial, atau harapan berlebih pada atasan. Utusan akhir zaman akan mengajarkan kita untuk menggantungkan segala harapan dan rasa takut hanya kepada Tuhan. Dengan begitu, kita menjadi pribadi yang lebih berani, lebih tenang, dan tidak mudah dipermainkan oleh dinamika dunia. Ini adalah perjuangan seumur hidup, dan ajaran sang utusan memberikan peta jalan yang jelas untuk memenangkan perjuangan batin ini. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat para pengikutnya. Apa yang membuat mereka begitu setia? Jawabannya adalah keteladanan. Utusan akhir zaman bukan hanya seorang orator ulung. Ia adalah pelaku utama dari ajaran yang disampaikannya. Hidupnya adalah cerminan dari Al-Quran yang berjalan. Kejujurannya, keadilannya, kesabarannya, dan kasih sayangnya menjadi magnet yang menarik hati orang-orang di sekitarnya. Para pengikutnya melihat langsung konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Mereka tidak mengikuti secara buta. Mereka mengikuti karena melihat bukti nyata dari kebenaran di depan mata mereka. Ikatan emosional dan spiritual yang terjalin antara sang utusan dan para pengikutnya begitu dalam, melampaui hubungan guru dan murid biasa. Mereka menjadi sebuah keluarga besar yang diikat oleh iman. Terakhir, mari kita renungkan kembali universalitas misinya. Ajarannya relevan di padang pasir Arab pada abad ke-7, dan tetap relevan di kota metropolitan seperti Jakarta atau New York di abad ke-21. Mengapa? Karena ia tidak hanya berbicara tentang ritual, tapi ia berbicara tentang nilai-nilai inti kemanusiaan. Ia mengajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan, menghormati orang tua, menyantuni anak yatim, berlaku adil dalam bisnis, dan menjaga perdamaian. Ini adalah nilai-nilai yang diakui oleh setiap jiwa yang bersih, tidak peduli apa latar belakang budaya atau agamanya. Inilah bukti bahwa risalahnya benar-benar datang dari Sang Pencipta seluruh umat manusia, yang paling tahu apa yang terbaik bagi ciptaannya. Ajarannya adalah solusi bagi krisis moral dan spiritual yang dihadapi dunia modern. Ketika kita mencari tanda-tanda utusan akhir zaman, kita tidak mencari orang yang bisa melakukan Kyogeben spektakuler semata. Kita mencari pembawa pesan tauhid yang murni, penentang segala bentuk kemusyrikan modern, sosok yang mampu menginspirasi lahirnya generasi pengikut yang setia dan tangguh, serta pembawa risalah universal yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Semua ciri ini secara sempurna kita temukan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sang utusan akhir zaman, penutup para nabi, yang ajarannya akan terus menjadi petunjuk bagi umat manusia hingga akhir waktu. Mempelajari sirah atau perjalanan hidupnya adalah cara terbaik untuk memahami semua ciri ini secara mendalam. Dalam beberapa kajian lintas agama, terdapat penafsiran yang menyebut adanya gambaran tentang seorang tokoh agung dalam kitab-kitab suci Hindu kuno yang dinilai memiliki kemiripan dengan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Rujukan tersebut ditemukan dalam sejumlah teks yang berusia sangat tua dan ditafsirkan melalui kajian bahasa serta konteks sejarah. Pembahasan ini berfokus pada penelusuran isi teks-teks tersebut untuk memahami bagaimana sosok tersebut digambarkan dan bagaimana para peneliti menafsirkan maknanya. Pertama, kita buka Bhavishya Purana, sebuah teks purba yang terkenal dengan ramolan-romolannya tentang masa depan. Di dalam bagian yang disebut Pratisarga Parva, bab ketiga, kita akan menemukan sebuah nama yang sangat jelas. Mahamada. Teks ini menggambarkan Mahamada sebagai seorang guru rohani yang agung, seorang Asarya yang akan muncul di sebuah negeri gurun pasir. Deskripsinya sangat rinci. Disebutkan bahwa ia berasal dari kaum Laka atau kaum dari luar wilayah Arya. Ia akan mengajarkan sebuah ajaran monoteisme yang kuat, yaitu penyembahan kepada Tuhan yang Esa, tanpa wujud dan tanpa perantara patung. Teks ini juga menggambarkan beberapa praktik yang akan diajarkannya, seperti memelihara janggut, tidak memelihara kuncung rambut, melakukan panggilan untuk beribadah dengan suara keras, dan mengonsumsi makanan yang halal. Bahkan, disebutkan juga tentang perjalanannya ke langit dan dialognya dengan Tuhan. Banyak cendekiawan melihat kemiripan yang luar biasa antara deskripsi Mahamada ini dengan kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad. Dari negeri gurun, ajaran monoteisme murni, hingga detail-detail kebiasaannya, semuanya seolah menunjuk pada satu figur yang sama. Ini adalah bukti pertama yang sangat kuat dan spesifik. Sekarang, mari kita beralih lebih jauh ke belakang, ke kitab-kitab yang dianggap paling suci dalam Hinduisme, yaitu Veda. Di sini, kita tidak akan menemukan nama Muhammad secara langsung, tetapi kita akan menemukan sebuah istilah yang maknanya sangat identik, Narasyansa. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta. Nara berarti manusia, dan Shansa berarti yang terpuji atau yang dipuji. Jadi, Narasyansa secara harfiah berarti manusia yang terpuji. Menariknya, dalam bahasa Arab, nama Muhammad juga memiliki arti yang sama persis. Yang terpuji, kebetulan mungkin lebih dari itu. Mari kita lihat di mana saja istilah Narasyansa ini muncul. Pertama, di Asarva Veda, salah satu dari 4 Veda utama. Dalam kitab ke-20, Hemna ke-127, Narasyansa digambarkan sebagai sosok yang akan dilindungi dari musuh-musuhnya. Ia digambarkan sebagai seorang pahlawan yang menunggangi unta, yang akan menerima hadiah berupa 100 keping emas, 10 kalung, 300 kuda, dan 10.000 sapi. Mengapa unta? Ini sangat signifikan. Di wilayah India kuno, kuda adalah hewan tunggangan yang umum dan mulia. Penyebutan unta secara spesifik sangat menunjuk pada geografi gurun pasir, tempat di mana unta adalah kapal padang pasir. Siapakah tokoh suci besar yang identik dengan unta dan wilayah gurun? Jawabannya kembali mengarah pada Nabi Muhammad. Selain itu, Hemna ke-21 dari kitab yang sama juga menyebut Narasyansa, memujinya sebagai sosok yang bijaksana dan mulia. Selanjutnya, kita pindah ke Rig Veda, yang dianggap sebagai kitab Veda tertua dan paling utama. Di sini, nama Narasyansa juga muncul beberapa kali. Dalam kitab pertama, Hemna ke-13, ayat ketiga, Narasyansa disebut sebagai pembawa pesan yang manis, yang menghubungkan manusia dengan para dewa atau Tuhan. Ia digambarkan sebagai sosok yang menyebarkan pujian dan kebijaksanaan ilahi kepada seluruh umat manusia. Kemudian, dalam kitab ke-10, Hemna ke-64, ayat ketiga, Narasyansa kembali dipuji bersama dengan dewa-dewa lain, menunjukkan betapa pentingnya figur ini dalam pandangan para resi kuno. Di sini, ia diposisikan sebagai seorang pembimbing spiritual, pemimpin yang mengarahkan umat manusia menuju jalan kebenaran dan pujian kepada Yang Maha Kuasa. Posisi ini sangat cocok dengan peran seorang nabi atau rasul. Tidak berhenti di situ, sama Veda. Veda yang berisi nyanyian-nyanyian suci juga mengumandangkan pujian untuk Narasyansa. Dalam beberapa mantranya, Narasyansa digambarkan sebagai pemimpin spiritual yang cahayanya menerangi dunia, membawa berkah dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Nyanyian-nyanyian ini memperkuat status Narasyansa bukan sebagai dewa, melainkan sebagai seorang manusia istimewa, seorang Nara,
yang karena kemuliaannya pantas mendapatkan syansa atau pujian tertinggi. Jadi, dari mana datangnya klaim disebutkan hingga 16 kali atau bahkan lebih? Angka ini merupakan hasil gabungan dari penafsiran berbagai teks. Para peneliti dan cendekiawan yang mendalami subjek ini mengumpulkan setiap penyebutan istilah Narasyansa di seluruh kitab Veda, Rigveda, Esarva Veda, Samaveda, dan juga Yajurveda. Mereka menghitung setiap mantra dan hemna yang merujuk pada figur manusia terpuji ini. Ketika penyebutan Narasyansa ini digabungkan dengan deskripsi yang sangat spesifik tentang Mahamada di bawah Visha Purana, maka muncullah sebuah gambaran yang sangat koheren dan konsisten. Ini bukan hanya tentang satu atau dua ayat yang ambigu, melainkan sebuah pola yang berulang di berbagai kitab suci dari periode yang berbeda. Penting untuk dipahami bahwa ini adalah sebuah wilayah penafsiran atau interpretasi. Seperti halnya teks-teks kuno lainnya, Veda dan Purana memiliki lapisan makna yang sangat dalam dan bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Perspektif yang melihat Narasyansa dan Mahamada sebagai nubuat tentang Nabi Muhammad adalah salah satu interpretasi yang sangat menarik dan didukung oleh banyak argumen kuat. Argumen utamanya adalah kesamaan arti nama, kesamaan geografi yang digambarkan, yaitu gurun pasir dan unta, kesamaan ajaran inti yaitu monoteisme murni, dan kesamaan peran sebagai pembimbing umat manusia. Ini menunjukkan betapa universalnya pesen-pesen kebenaran, bahwa jejak-jejak tentang tokoh-tokoh agung bisa ditemukan di tempot-tempot yang tidak kita duga sebelumnya, melintasi batas-batas budaya dan agama. Ini bukan tentang mengklaim satu agama atas yang lain, tetapi tentang melihat benang merah kebijaksanaan yang menghubungkan kita semua sebagai umat manusia. Fakta bahwa sosok manusia yang terpuji ini dinubuatkan dalam kitab-kitab suci kuno dari tradisi yang berbeda justru semakin menegaskan keagungan dan universalitas pesan yang dibawanya. Ini adalah sebuah perjalanan intelektual dan spiritual yang membuka mata kita bahwa kebenaran bisa bersinar dari berbagai sumber, dan tugas kita adalah mencarinya dengan hati dan pikiran yang terbuka. Kedatangan Nabi Muhammad SAW sudah diberitakan jauh-jauh hari sebelumnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah berfirman tentang orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ayat ini secara gamblang menyatakan bahwa kabar kedatangan Nabi Muhammad sudah ada dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ini menjadi pondasi utama bagi para ulama dalam mengkaji topik yang sangat menarik ini. Penting untuk kita pahami di awal, kajian ini bukanlah untuk mengklaim atau memaksa keyakinan lain. Sebaliknya, ini adalah sebuah pendekatan penafsiran yang digunakan oleh para sarjana muslim untuk membuka ruang dialog dan dakwah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan benang merah kenabian dan risalah tauhid yang berkelanjutan. Dari nabi-nabi terdahulu hingga penutup para nabi, Nabi Muhammad ini adalah upaya untuk membangun jembatan pemahaman, bukan tembok pemisah. Salah satu tokoh ulama besar yang membahas ini secara mendalam adalah Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengutip berbagai riwayat dan menafsirkan ayat-ayat terkait. Misalnya, beliau menjelaskan bahwa ciri-ciri Nabi Muhammad seperti sifatnya yang penyayang, perintahnya untuk berbuat ma'ruf, dan larangannya dari kemungkaran. Semuanya telah digambarkan dalam kitab-kitab kaum ahli kitab. Ulama lain seperti Syekh Abdurrahman As-Adi dalam tafsirnya juga menekankan bahwa pengetahuan ahli kitab tentang Nabi Muhammad begitu jelas, seolah mereka mengenali anak mereka sendiri. Namun, sayangnya, sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran tersebut karena berbagai alasan, seperti kedengkian atau takut kehilangan posisi. Mari kita lihat beberapa contoh konkret yang sering diangkat para ulama. Dalam kitab Ulangan, pasal 18 ayat 18. Dalam perjanjian lama, terdapat nubuat tentang seorang nabi yang akan dibangkitkan dari tengah-tengah saudara-saudara mereka. Para ulama muslim menafsirkan saudara-saudara mereka ini merujuk pada keturunan Ismail, yaitu bangsa Arab, karena Ishak dan Ismail adalah saudara. Nabi yang dijanjikan ini akan menyampaikan firman Tuhan, persis seperti yang diterimanya. Ini sangat cocok dengan deskripsi Nabi Muhammad, yang menerima wahyu Al-Quran
kata demi kata dari malaikat Jibril. Kemudian dalam Injil Yohanes ada penyebutan tentang seorang paraklit atau penghibur yang akan datang setelah Yesus. Para ulama Muslim seperti Ahmad Didat di era modern berargumen bahwa kata paraklit dalam bahasa Yunani, yaitu parakletos, sangat mirip dengan kata periklitos, yang berarti yang terpuji. Dan apa arti nama Muhammad atau Ahmad dalam bahasa Arab? Artinya adalah yang terpuji. Kesamaan makna ini dianggap sebagai salah satu bukti kuat. Tentu saja, penafsiran ini memiliki perbedaan pandangan dengan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen yang menafsirkan Paraklit sebagai Roh Kudus. Namun, sekali lagi, tujuan kita di sini adalah memahami perspektif ulama Islam dalam berdakwah dan berdialog. Mereka menggunakan argumen-argumen ini untuk menunjukkan bahwa risalah Islam bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, melainkan kelanjutan dan penyempurnaan dari ajaran tauhid yang telah ada sebelumnya. Pendekatan ini sangat efektif dalam dakwah. Ketika seseorang dari latar belakang ahli kitab diperlihatkan ayat-ayat dari kitab suci mereka sendiri yang menurut tafsiran Islam menunjuk pada Nabi Muhammad, ini bisa menjadi pembuka pintu hidayah yang sangat kuat. Contohnya adalah kisah Salman Al-Farisi. Beliau melakukan perjalanan panjang dari Persia, berguru dari satu pendeta ke pendeta lain, demi mencari kebenaran. Guru terakhirnya di Amuriyah memberitahunya tentang akan datangnya seorang nabi di tanah Arab dengan ciri-ciri tertentu. Berbekal informasi inilah, Salman akhirnya menemukan Nabi Muhammad di Madinah dan memeluk Islam. Kisah Salman Al-Farisi adalah bukti nyata bagaimana kabar dari kitab terdahulu menjadi petunjuk bagi pencari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa dakwah dengan metode ini, yaitu menunjukkan kesamaan dan benang merah antar ajaran para nabi, adalah metode yang juga diajarkan dan dibuktikan oleh sejarah. Jadi, ketika para ulama membahas nubuat tentang Nabi Muhammad dalam kitab-kitab sebelumnya, mereka tidak sedang menyerang keyakinan lain. Mereka sedang menjalankan perintah Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 64, yaitu mengajak kepada kalimatun sawa'a, sebuah titik temu. Titik temu itu adalah menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Metode ini menunjukkan keindahan dan kebijaksanaan dalam dakwah Islam. Dakwah yang tidak hanya berbasis pada klaim, tapi juga pada argumen logis dan teks historis yang bisa didiskusikan. Ini mengajak kita untuk berpikir kritis, membuka wawasan, dan yang terpenting, menghargai kesinambungan pesan ilahi yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Teman-teman, setelah kita melakukan perjalanan panjang menelusuri berbagai keyakinan, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang menakjubkan. Dalam pandangan Islam, agama ini bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, melainkan kelanjutan dari risalah tauhid yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Ini adalah benang merah yang menyatukan semua pesan langit, dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Coba kita renungkan sejenak. Ketika kita menemukan ajaran kebaikan yang serupa, pesan tentang keesaan Tuhan, dan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam berbagai tradisi, bukankah ini mengisyaratkan sesuatu yang luar biasa? Kesamaan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan penanda bahwa semua itu berasal dari satu sumber kebenaran yang sama. Ibarat aliran-aliran sungai yang berbeda, namun semuanya berhulu dari mata air yang satu dan sama. Tentu, kita tidak bisa memungkiri adanya perbedaan-perbedaan dalam keyakinan. Setiap tradisi memiliki cara pandangnya sendiri. Namun, alih-alih menjadikan perbedaan ini sebagai sumber perpecahan atau konflik, mari kita lihat ini sebagai sebuah undangan. Undangan untuk berdialog, untuk saling belajar, dan untuk saling memahami dengan hati yang terbuka. Justru dalam ruang dialog inilah kita bisa menemukan keindahan dan hikmah yang lebih dalam. Dengan memahami kesamaan dan menghargai perbedaan, kita bisa membangun jembatan, bukan tembok. Kita bisa menumbuhkan rasa persaudaraan sebagai sesama manusia, sesama hamba Tuhan, yang sama-sama sedang dalam perjalanan mencari kebenaran dan keridaannya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kadang, kebenaran itu datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ia bisa muncul dari percakapan dengan seorang teman yang berbeda keyakinan, dari sebuah buku yang kita baca, atau dari perenungan mendalam di tengah kesendirian. Semoga perjalanan kita ini membuka hati kita
untuk selalu menerima cahaya kebenaran. Dari manapun ia datang.